ingin menjadi seorang pastor atau imam? Saya kan sudah lulus SMA. Saya kan sudah berkuliah. Saya kan sudah bekerja. Padahal masuk seminari kan seharusnya bagi lulusan SMP. Merasa terlambatkah panggilanmu? Atau mungkin dulu kamu punya keinginan tapi tidak jadi merealisasikannya? Tenang, masih ada kesempatan. Tidak percaya? Mari dan lihatlah. Selamat datang di Seminarium Augustinianum Tomohon. Seminari ini berlokasi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, tepatnya di Jalan Siswa, Kelurahan Paslatan 2, Kota Tomohon. Lokasinya tepat di belakang SMA Katolik Caritas Tomohon. Seminari ini dikhususkan untuk membina calon imam yang tidak melalui pendidikan seminari menengah atau lulusan SMP, atau lebih tepatnya para lulusan SMA, atau mereka yang sementara berkuliah, atau bahkan yang sudah bekerja, namun terpanggil sebagai calon imam. Seminari ini merupakan milik dari Keuskupan Manado. Seminari ini berdiri pada tanggal 17 Januari 1978 atas inisiatif dari Monsignor Theodorus Mors MSc yang kala itu menjadi uskup Manado. Seminari ini kemudian dikelola oleh dua orang imam, yakni Pastor Agustinus Marx MSc dan Pastor Agustinus Sumarau PR. Karena didirikan dan dikelola oleh dua orang imam bernama Agustinus, maka seminari ini diberi nama Seminarium Augustinianum. Seminari ini didirikan pada mulanya untuk menampung calon imam lulusan SMA ataupun pemuda yang sudah bekerja namun merasa diri untuk menjadi seorang imam. Dari tahun ke tahun, peminatnya semakin banyak sehingga membutuhkan tempat yang memadahi. Pada tahun-tahun sekitar berdirinya seminari ini, di Keuskupan Manado mulai banyak tamatan SMA dan pemuda-pemuda yang tertarik untuk menjadi imam. Selama ini, para calon imam dari kalangan tersebut sudah ada. Namun karena belum adanya seminari khusus bagi mereka, maka pembinaan dari kalangan ini terpaksa dititipkan di Seminari Stella Maris Bogor. Dalam perjalanan sejarahnya, seminari ini sudah 3 kali berpindah tempat. Pada mulanya menempati asrama PMKRI Marga Siswa Augustinianum di Kampung Kakas, Manado. Tahun berikutnya, seminari dipindahkan ke asrama mahasiswa Santa Monica di Paroki Santo Yosef Pekerja, Manado. Melihat semakin banyaknya peminat yang ingin mengikuti pembinaan di seminari ini, maka diperlukan tempat pembinaan yang lebih memadai dan sesuai. Pada tahun pembinaan 1982 sampai 1983, seminari dipindahkan ke Tomohon, bertempat atau menumpang di kompleks SMA Katolik Caritas Tomohon. Bangunan yang ditempati ini dulunya merupakan asrama sekolah pendidikan guru dasar, kemudian dijadikan SMA Katolik Caritas, dan seminari menempati salah satu sayap dari keseluruhan bangunan itu. Bangunan inilah yang kemudian sampai saat ini menjadi lokasi dari seminari. Para calon imam yang dibina di seminari ini
mulai meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata setiap tahun berjumlah 20 calon imam. Para calon imam ini terbanyak datang dari Keuskupan Manado, ditambah beberapa calon dari Jawa, Maluku, Makassar, dan Papua. Para pembina di seminari ini pun semakin bertambah, baik dari kalangan para imam, biarawan dan biarawati, maupun awam. Sejak berdirinya sampai sekarang, seminari ini telah menghasilkan kurang lebih 92 imam, baik imam Projo Keuskupan Manado maupun tarekat MSC. Sehingga seminari ini sangat berjasa dalam menghasilkan imam-imam Projo Keuskupan Manado dan juga imam-imam tarekat MSC. Seminari ini memiliki semboyan Duc in Altum. Kutipan bahasa Latin ini berarti bertolaklah ke tempat yang dalam, yang mana kalimat ini diambil dari kutipan Injil Lukas bab 5 ayat 4. Kalimat ini merupakan perkataan Yesus Kristus kepada murid-muridnya di atas kapal, yakni bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Semangat Duc in Altum mau mengajarkan para seminaris yang dibina di seminari ini untuk masuk ke kedalaman bersama Kristus, bertolak bersama Kristus menuju jalan panggilan yang ditunjukkan olehnya, yakni untuk melaksanakan karya Yesus di dunia sebagai penjala jiwa-jiwa umat manusia. Dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 11 bulan, dengan bantuan staf pembina, para seminaris diharapkan tanggap akan tumbuhnya panggilan. Untuk itu, kiranya ada 4 dimensi pembinaan yang ditonjolkan dalam pembinaan di Seminarium Augustinianum Tomohon. Yang pertama, pembinaan kepribadian. Dari sisi kepribadian, diharapkan para seminaris dapat menjadi pribadi yang matang, utuh, dan bebas dalam menjalani hidup panggilannya. Para seminaris diharapkan mampu mengembangkan karakter seorang imam yang baik dan utuh, dengan tentunya meneladani teladan imamat Yesus Kristus. Yang kedua, pembinaan kerohanian. Seorang seminaris juga diarahkan agar memiliki kualitas hidup rohani yang baik pula. Di bidang kerohanian, para seminaris diajak untuk semakin dekat dengan Kristus yang memanggilnya. Memperdalam hidup kerohanian melalui misa atau perayaan Ekaristi, doa harian, devosi, bahkan refleksi, dan bentuk-bentuk latihan hidup rohani merupakan suatu kewajiban yang harus dihidupi oleh seorang seminaris. Yang ketiga, pembinaan hidup bersama atau hidup berkomunitas. Para seminaris pun dibina agar mampu hidup bersama sebagai suatu komunitas. Melalui bidang ini, diharapkan agar para seminaris mampu menjalin kerjasama satu sama lain, terutama sebagai saudara sepanggilan. Yang keempat, pembinaan hidup kerasulan dan studi. Hidup calon imam adalah hidup dalam kerasulan. Dengan semangat kerasulan dan pelayanan, para seminaris selalu disadarkan akan arti panggilannya yang pada dasarnya untuk karya-karya kerasulan di tengah umat Allah. Untuk mewujudkan karya rasuli, maka seminaris perlu memiliki kualitas akal budi yang baik melalui studi. Dalam hal ini, studi bukanlah sesuatu yang memberatkan calon imam, melainkan bekal bagi calon imam agar dapat semakin bijak dan juga siap diutus untuk mewartakan Kristus di tengah umat.
Sejak tahun 2018 sampai saat ini, seminari melaksanakan pembangunan fisik, terutama pada bangunan-bangunan yang sudah tua dan sudah layak untuk diperbaharui. Sampai saat ini, di seminari telah dilaksanakan pembangunan seperti kapel seminari yang baru, Goa Maria, dan juga bangunan kamar karyawan dan perpustakaan. Karya pembangunan ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang peduli dengan seminari. Namun semua ini tentu tidak lepas dari pertolongan Tuhan, khususnya melalui doa-doa dan devosi kepada Tuhan melalui perantaraan Santo Yosef Pekerja. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan juga doa-doa melalui Santo Yosef, di seminari ini dibuat kapela khusus untuk berdoa melalui perantaraan Santo Yosef tidur. Melalui doa-doa di hadapan Santo Yosef tidur, kita bisa memohonkan rahmat dari Tuhan dan juga menghantar kesulitan-kesulitan hidup kita seperti yang dialami Santo Yosef yang mengalami kesulitan sebelum ia mengambil Maria menjadi istrinya. Hidup sebagai imam adalah anugerah dari Tuhan. Itulah sebabnya bagi para pemuda berani yang mau menjawab panggilan Tuhan, kesempatan masih ada. Anda belum terlambat. Mari bergabung dengan kami di Seminarium Augustinianum Tomohon. Dub in Altum.